Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun kita berada. Jumpa lagi dalam Renungan Harian Toraya edisi Minggu 19 Desember 2021. Adapun bacaan kita dalam Renungan Harian pada saat ini ialah terambil dari Kolose pasal 1 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-23. Kolose pasal 1 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-23. Namun sebelum itu kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan bagi kami. Pada saat ini firman-Mu telah terbuka di hadapan kami. Kami mau belajar dari kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan yang memberikan kami kekuatan di dalam mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Ya Bapa dalam kerajaan sorga, kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kolose pasal 1 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-23. Firman Tuhan berbunyi demikian. Keutamaan Kristus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati. Sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetapi teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Sedemikian jauh firman Tuhan yang telah kita baca, dan melalui teks bacaan kita pada saat ini diberikan satu tema, ialah orang percaya adalah miliknya. Batu tahun namiki puang matua. Bapak Ibu saudara-saudara dimanapun kita berada, menjadi bagian dari orang-orang yang dianggap penting dalam hidup ini adalah merupakan kebanggaan tersendiri. Apalagi jika orang penting itu mendapat tempat yang baik di hati banyak orang. Lalu bagaimana jika diri kita menjadi bagian dari persekutuan dengan Tuhan? Apa yang akan kita lakukan? Nah Bapak Ibu saudara-saudari, Rasul Paulus menjelaskan bahwa Kristus adalah kepala dan jemaat adalah tubuhnya. Keterhubungan itu tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Kristus adalah gambaran
dari Allah sendiri yang mengatur segalanya. Di dalam Dia dan untuk Dia segala sesuatu diciptakan. Karena itu segala kepenuhan Allah ada di dalam Dia. Di dalam Yesus berdiam seluruh kepenuhan Allah. Dia adalah Allah yang berkenan menjadi manusia dan menyelamatkan serta memperdamaikan dirinya dengan manusia yang berdosa melalui Yesus. Itu berarti bahwa apa yang ada dalam pribadi Allah dinyatakan dalam pribadi Yesus Kristus. Lebih dari itu, Kristuslah yang memungkinkan manusia bisa diperdamaikan dengan Allah. Sehingga tanpa Kristus tidak ada orang yang berkenan di hadapan Allah. Kita dapat menghayati bahwa segala sesuatu adalah milik Allah dan berada dalam pengamatannya secara khusus diri dan kehidupan kita. Oleh karena itu, sebagai orang-orang yang percaya serta berada dalam anggota tubuhnya, arahkanlah hidup kita untuk melakukan segala sesuatu demi memuliakannya, sebab kita yang telah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus telah memiliki kepastian keselamatan dan kehidupan yang kekal. Hal inilah yang menjadi pengharapan bagi kita bahwa saat kita menjalani kehidupan di dunia ini, tidak perlu khawatir akan hidup kita, sebab Dia yang adalah kepala kita akan selalu menyertai kita untuk selama-lamanya. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada saat ini. Terima kasih juga untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami di dalam belajar akan firman-Mu. Melalui firman-Mu pada saat ini, kami tahu ya Tuhan, bahwa Tuhan yang tetap senantiasa menyertai seluruh rangkaian kehidupan kami. Dan yang menjadi kekuatan, yang menjadi pedoman serta pengharapan kami di dalam melanjutkan aktivitas kami selanjutnya. Bapa kami dalam kerajaan surga, seluruh aktivitas kami pada hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, haleluya, amin. Demikian renungan harian pada saat ini. Jumpa lagi dalam renungan harian selanjutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus yang tetap senantiasa menyertai kita.